untuk listening kita, dan hari ini kita akan belajar untuk listening yang bagian terakhir atau bagian ketiga. Seperti biasa yang kita lakukan nanti adalah latihan dan bahas, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, jadi teman-teman nanti di listening, ya, itu ada 3 bagian. Jadi soal listening itu ada 50 pertanyaan. Nah, 50 itu dibagi menjadi 3. Ada part A, part B, sama part C. Part A yang hari ke-11 kita pelajari kemarin namanya short conversations atau percakapan pendek. Nanti ada 2 orang, si A dan si B. Si A ngomong, si B menjawab, diikuti sama pertanyaan yang dibacakan. Jadi nggak ditulis ya, teman-teman. Kemudian untuk listening yang part A ini teman-teman nanti di paling banyak ya jumlah soalnya, jadi dikasih 30 pertanyaan. Jadi nomor 1 sampai 30 itu adalah soal bagian pertama ini. Nah, untungnya untuk bagian pertama ini umum sekali yang dipakai adalah vocab-vocab keseharian, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman masih sedikit banyak familiar dengan kosakatanya. Oke. Dan tips dari saya, teman-teman konsentrasi ya. Misalkan teman-teman lebih nyaman menutup mata, jadi sambil dengerin tutup mata aja biar bisa fokus. Kemudian fokus pada pembicara kedua ya, walaupun jangan ketinggalan juga dengan pembicara pertama. Kadang biasanya si pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom ya, teman-teman, yang mana dia nanti harus disambungkan dengan yang dikatakan sama si A, seperti itu. Kemudian juga hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Karena si pembuat soal ini, teman-teman, sorry. Jadi si pembuat soal ini sering banget memasukkan satu kata atau 2 kata yang teman-teman dengar di audio, itu kepilihan jawaban ABCD, cuman ceritanya udah diganti. Biasanya malah jawabannya itu menggunakan kata-kata lain yang teman-teman bahkan nggak dengar di audionya, seperti itu. Nah, tapi kata-kata yang lain itu artinya sama, jadi sinonimnya seperti itu, atau namanya paraphrase, ya, menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda. Oke. Untuk part kedua yang kemarin kita pelajari, namanya long conversations, teman-teman, atau percakapan panjang. Nanti ada 2 orang, tetap si A dan si B, cewek cowok. Kemudian nanti si A ngomong, si B menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi. Jadi sahut-sahutan sampai percakapannya selesai. Oke, nah nanti soalnya setiap audio itu ada 4, teman-teman. Umumnya ya, jadi bisa 3, bisa 5, bisa 4. Seperti itu. Nah, intinya untuk part B ini ada 2 audio nanti, ada 2 rekaman atau 2 percakapan, seperti itu. Jadi umumnya dia ada 8 soal, jadi nomor 31 sampai 38. Oke, dan tips dari saya kemarin, jadi sambil teman-teman mendengarkan, sambil mengelompokkan informasi berdasarkan setiap pandangan dari pembicaranya. Si A misalkan mengenai topik dia bagaimana, si B mengenai topik dia bagaimana, tapi ikuti alur aja ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan A dan B atau 2 orang itu hanya tanya jawab, teman-teman fokus sama yang menjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan nggak perlu dengarkan terlalu teliti, tapi nanti ketika jawabannya itu yang harus teliti. Karena biasanya nanti pertanyaan itu hanya diulang lagi, teman-teman, eee, di soalnya, kayak gitu. Jadi tinggal fokus sama jawabannya yang teman-teman sudah pahami, seperti itu. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai long talks atau monolog ya, teman-teman. Jadi nanti ada 1 orang, sama kayak kita ada di kelas, mendengarkan dosen kita, menjelaskan, seperti itu. Oke. Dan untuk long talks ini nanti ada 1 orang ngomong panjang, kemudian diikuti beberapa pertanyaan. Jadi 3 sampai 5 pertanyaan, tergantung ya. Jadi umumnya 4, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk long talks itu nanti sisanya, jadi umumnya nomor 39 sampai nomor 50, tergantung part B. Part B itu bisa sampai 40, teman-teman. Bisa sampai nomor 40, bisa sampai 39. Jadi nanti sisanya adalah part C sampai nomor 50. Nah, tips dari saya, nah teman-teman listen carefully ya. Jadi dengarkan dengan teliti, kemudian jangan sampai ketinggalan percakapannya. Kalau teman-teman menemui kesulitan dalam 1 kata atau 2 kata, tinggalin aja ya, teman-teman. Karena itu nanti akan dijelaskan di di kalimat berikut-berikutnya, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman mendapati ada kata-kata yang diulang-ulang-ulang, seperti itu, atau topiknya diulang-ulang-ulang-ulang. Nah, itu enak banget, teman-teman. Jadi udah, oh berarti ngomongin itu, seperti itu. Oke. Kemudian understand the flow of the talk. Jadi juga pahami alur dari
pembicaranya. Apalagi kalau teman-teman punya, apa namanya, background knowledge atau pernah membaca misalnya, atau pernah mendengarkan juga misalnya, mengenai topik yang dibicarakan sama si pembicara itu nanti juga lebih gampang teman-teman, karena kita sudah, paham tentang isinya. Contohnya dulu saya pernah tes dan si pembicara itu ngomongin tentang, apa namanya, tentang peternakan lebah, intinya tentang lebah seperti itu. Lebah dan hasil-hasil lebah seperti itu. Nah, karena saya dari kecil memang, apa, senang dengan lebah dan orang tua saya juga peternak lebah, teman-teman. Jadi untuk menjawabnya nggak perlu fokus dalam-dalam, apalagi banyak istilah-istilah yang saya sudah tahu seperti itu. Nah, itu lebih memudahkan. Tapi nanti ketika teman-teman misalnya menemukan istilah-istilah yang teman-teman baru tahu, ditulis ketika kita bahas ya, teman-teman. Untuk vocab tambahan, siapa tahu ketika teman-teman nanti tes, vocab yang teman-teman tulis itu keluar lagi, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan, ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Nah, kalau nggak ada, sama, karena di sini nanti ada 4 soal seperti ini, teman-teman. Nah, nanti menjawabnya, teman-teman kirim ketika keempat soal sudah terjawab. Jadi misalnya A, B, C, D, nah itu baru di-enter. Misalnya nomor 39B, tulis B dulu, jangan di-enter, teman-teman, sampai nomor Now we will begin. sampai soalnya selesai, seperti itu. Ya, baik, mari kita mulai, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah, silahkan. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Silahkan, nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban CDCA. Oke, ada CAAD, ada CDCA juga. CDCA. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Kemudian nanti kita kita dengarkan dulu, kemudian nanti kita cek bersama ya. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42.
Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi itu tadi adalah a talk by a tour guide in the Everglades National Park, sebuah perbincangan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi dia bilang, today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Hari ini kita akan mengadakan tur atau kunjungan di atas tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Kemungkinan besar kita nanti akan melihat sejumlah buaya yang menjemur diri, maksudnya yang berjemur di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari air, dari bawah air. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. Sudah jelas atau jelasnya kita tidak akan turun atau meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang disebabkan oleh para buaya tersebut. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Sudah hal biasa kita bilang kalau seseorang itu sedang mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they're not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. Buaya itu selalu kelihatan ada air matanya di matanya. Namun mereka itu sebenarnya tidak menangis karena sedih atau bahkan pura-pura sedih. Namun seekor buaya menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. Seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. So, if you see a crying crocodile, do not think that it is feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Jadi, jika kalian melihat ada seekor buaya menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi berkeringat lewat matanya. Look, over there on the right, there are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. Coba lihat di sana, di sebelah kanan, ada dua buaya besar di tepi air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang tersebut. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram. But no, you cannot get off the tram to get any closer. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi kalian nggak boleh turun, meninggalkan tram untuk mendekat. Okay, number 39. Number 39. Where does this talk take place? Alright, where does this talk take place? Di mana pembicaraan ini terjadi? Nah, jelas-jelas tadi si tour guide-nya berulang-ulang ngomong
eee, pertama dia bilang, "We're going to take a tram tour through part of the Everglades National Park." Jadi mereka mengadakan, kunjungan di atas tram. Jadi mereka sedang di atas tram, teman-teman ya, apalagi si apa namanya, pemandu wisata tadi dia bilang lagi di akhir, "Kalian nggak boleh meninggalkan tram ini." Berarti mereka sedang di atas tram ya. Jawabannya berarti yang Charlie. Tram itu adalah sejenis kendaraan, kayak bis atau kereta, tapi tepinya nggak ada, eee, jendelanya, teman-teman. Jadi kayak terbuka seperti itu. Nah, itu namanya tram. Di Indonesia mungkin kita nyebutnya kereta kelinci atau odong-odong, atau kalau di Bali nggak tahu masih ada atau enggak, dulu saya masih ingat ada yang namanya komotra, like that, di sekitar Kute. Nah, itu intinya kalau ada kendaraan yang pinggirannya terbuka itu namanya tram. Oke, jawabannya berarti Charlie ya untuk number 39. Number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Okay, what does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Apa sih ungkapan mengeluarkan air mata buaya maksudnya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi si tour guide-nya bilang, "It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret." Jadi sudah hal biasa kita berkata kalau orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau menyesal. Nah, kita cek ABCD yang sama ya. Yang alpha, it means they have big tears. Maksudnya para manusia itu memiliki air mata yang besar. Maksudnya besar ini banyak ya, teman-teman, karena air nggak bisa diukur ukurannya, tapi ukur jumlahnya. Oke, berarti di situ maksudnya manusia itu punya air mata yang banyak sekali, bukan ya? Kalau yang Bravo, it means it means they like to swim. Maksudnya mereka suka berenang, bukan? Kalau yang Charlie, it means they look like crocodiles. Maksudnya mereka mirip kayak buaya, kelihatan mirip kayak buaya, bukan ya? Beda ya, teman-teman, reptil dan mamalia. Kalau yang Delta, it means they are pretending to be sad. Maksudnya mereka pura-pura sedih. Nah, ketemu jawaban nomor 40 adalah yang Delta. Lanjut lagi number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, why do crocodiles have tears in their eyes? Kenapa sih krokodil atau buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi si pemandunya bilang kalau it is apa? Sebenarnya mereka itu bukan menangis karena sedih atau pura-pura sedih, tapi mereka berkeringat ya, teman, atau mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Karena mungkin kulitnya keras, bisanya ngeluarin lewat matanya. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, they are sad, mereka sedih, bukan ya. Kalau yang Bravo, they are warming themselves, mereka sedang menjemur diri. Bukan itu alasan kenapa mereka punya air mata. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, they are getting rid of salt, mereka menyingkirkan kadar garam. Nah, ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, next number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Alright, what does the tour guide recommend? Apa yang si tour guide-nya sarankan. Nah, ini maksudnya yang di akhir tadi ketika si apa namanya, tour guide-nya ngasih tahu, "Look, there are two crocodiles," pokoknya tadi ada 2 krokodil besar di sebelah kanan, di dekatnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, terus dia bilang, "Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini, tapi kalian nggak boleh turun meninggalkan tram ini untuk mendekat." Seperti itu. Kita cek ABCD yang nyambung tadi ya. Yang alpha taking photographs, mengambil foto atau mengambil gambar. Nah, ketemu ya jawabannya yang alpha. Kalau yang bravo, getting closer to the crocodiles, mendekati buayanya. Bukan, malah dilarang sama si tour guide-nya tadi, bukan disarankan ya. Kalau yang Charlie, exploring the water's edge, menjelajahi tepian air, itu juga nggak boleh, bukan yang direkomend. Kalau yang Delta, getting off the tram, meninggalkan atau turun dari tram. Bukan juga ya, teman-teman, jelas-jelas itu dilarang, bukan direkomend. Berarti jawabannya adalah yang alpha tadi. Nah, kurang lebih untuk listening part C kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, dan itu tadi termasuk sedikit lebih ringan dibandingkan yang aslinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum lanjut ke round 2 atau ronde kedua, silakan.
Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke round 2 atau ronde kedua. Sorry, saya mau bertanya dong. Silakan. Jadi gini, kalau kayak tipikal soal-soal TOEFL itu biasanya materi pembahasan atau percakapannya itu biasa hal-hal yang lagi happening atau nggak ngaruh dengan apa yang terjadi sekarang sih sebenarnya? Oke, good Kalau question. dari Jadi kakak yang udah sering apa ya ibaratnya tes ya. analyze soal-soal TOEFL atau tes bahkan ya, itu Kalau seperti apa? Iya, jadi selama saya tes teman-teman, kalau untuk apakah ada hubungan sama topik-topik sekarang, jawabannya mungkin ditambahkan iya, tapi tidak selalu. Jadi ketika saya tes kadang ngomongin kejadian sejarah di masa lalu. Jadi gini, listening kan ada 3 bagian ya teman-teman, part A, part B, sama part C. Kalau part A Oke. ini hanya menanyakan, expression sehari-hari. Jadi, teman-teman bisa nggak memahami misalnya ungkapan caranya menanyakan kabar, kemudian Obrolan ringan ya, that's right, obrolan obrolan ringan ya ringan. Jadi sebenarnya. kayak daily conversation seperti itu. Untuk part 2, nah ini campur. Jadi obrolan santai tapi nanti di dalamnya ada dicampur penjelasan-penjelasan yang ilmiah atau scientific kayak gitu, teman-teman. Oke, Oke. AB masih 2 orang ya, AB. Nah, untuk yang part 3 ini, teman-teman, ini murni akademik, murni ilmiah, seperti itu. Jadi, si pembicara itu pasti ngomongin tentang teori, ngomongin tentang penemuan di penelitian atau hasil penelitian orang, seperti itu. Atau pelajaran apapun, misalkan teori Big Bang, teori apa, seperti itu. Jadi Oke. jadi untuk vocab-nya yang part 3 ini pasti teman-teman akan dapat vocab banyak sekali. Bukan cuma teman-teman, selama saya tes itu pasti saya juga kalau ada ini artinya apa saya ingat teman-teman. Saya tulis kadang di HP kayak gitu. Jadi saya tulis di note seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman tes, teman-teman nggak bisa buka HP ya. Jadi nggak bisa dicatat. Yang kalau mau nyatet berarti minta tolong orang nanti di sebelahnya nanti ada. Karena saya tesnya di sebelahnya teman, bukan tes di depannya. Maybe you know what I mean, right? Jadi Ya. ya, jadi intinya seperti itu tadi, Mas. Jadi yang pertama itu bahasa sehari-hari, bahasa santai, yang kedua campur. Ada bahasa santai pertama-tama. Tapi nanti di akhir-akhir ada kayak contohnya yang kemarin. Si cowok kemarin ada yang cerita tentang nenek nenek buyutnya. Katanya nenek buyutnya itu ngerasain sakit. Oh sorry, dia katanya bisa ngeramal cuaca lewat tulang-tulangnya. Nah sebenarnya terus si cewek bilang, menjelaskan si cewek, sebenarnya nggak aneh. Jadi kalau orang yang sudah beranjak tua itu merasakan rasa sakit dan bengkak di persendiannya. Nah karena udara itu menurun, tekanan udara menurun, nah kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih ilmiah sedikit. Ilmiah ya, heeh, bener. Nah, tapi Oke. nanti Bener. yang di ketiga ini pasti ilmiah banget, teman-teman. Jadi banyak sekali vocab-vocab yang buat teman-teman, seperti itu. Tergantung Oke. topiknya, kayak gitu. Ya, Dan thank you ya Kak, alright, udah dan saya dijelasin. sarankan harus sering-sering latihan. Ini juga karena juga kita hanya punya 1 bulan, listening hanya dikasih waktu 3 hari ya, teman-teman, untuk menjelaskan. Jadi saya sarankan teman-teman di luar ketika ada waktu, hajar pakai latihan. Ya, untuk part C ini lebih sulit, tapi trust me guys, ketika nanti teman-teman udah sering latihan yang saya bilang di awal, sama kayak structure, itu nanti bakal jadi insting. Kalau udah tahu caranya, makanya saya juga berani ngajar di luar buku. Kenapa? Karena yang saya rasakan, banyakin latihan, jangan ke teori, kayak gitu. Karena kebanyakan teori, teman-teman nanti tambah bingung, trust me guys. Karena saya dulu juga ngajar pakai buku sebelum saya keluar di tempat ngajar sebelum apa namanya, tempat lama saya, kayak gitu. Karena member-member yang saya lihat apa ya, komplain atau bukan komplain, apa ya, kayak mengeluh gitu loh. Maksudnya mereka bilang, "Tambah sulit, Sir," gitu. Karena masa mau ngerjakan 1 soal aja harus mikirin skill 1 sampai skill 60, misalnya seperti itu. Nah, ada cara yang lebih gampang, akhirnya saya susun silabus, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita lanjut ke ronde ketiga, sorry, ronde kedua, silakan. Kalau nggak ada, silahkan dilanjut, jangan takut salah lagi ya. Dicoba dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Nanti kalau dapat vocab baru teman-teman tulis. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46.
Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Alright, if you found your answers, please send them to the chat, guys. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. And then we will discuss them together. Oke, ada CBBB, ada CBAB, ada ABBB, ada ABD belum, BCDA. Oke, anyways, let's do it together. Kita dengarkan kembali dengan skrip, kemudian kita bahas bersama ya, teman-teman. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848,
clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah lecture atau kuliah ya yang dibawakan oleh seorang profesor universitas. Nah, dia tadi bilang, "Please take your seats now because I'd like to begin today's lecture." Silahkan duduk karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Today we'll be discussing one of the more elegant and distinct forms of the 19th century transportation, the clipper ship. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi dari abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya clipper ship. Clipper ships of the 19th century were graceful, multi-sailed ocean-going vessels that were designed for maximum speed. Clipper ship dari abad ke-19 merupakan kapal yang mengarungi lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan tinggi. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such fast rate of speed. Mereka diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka mengklip along ya pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, bisa ditebak sebenarnya clip along itu artinya apa ya, teman-teman? Kemudian clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. Clipper ship itu dibuat atau dibangun dengan sejumlah besar layar supaya atau diperuntukkan memaksimalkan kecepatan mereka. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. Mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapal, dan kapal-kapal umumnya memiliki 3 sampai 4 tiang kapal. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat di era tersebut. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ship contohnya bisa menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York hingga San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ships pertama kali digunakan, clipper ships came into use in the United States in the 1840s. Jadi clipper ships pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Mereka mulanya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung Amerika Selatan, dan berlanjut menuju Cina untuk mentransport atau untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ships segera digunakan atau dialihfungsikan untuk mengangkut jumlah yang besar dari penambang emas dan jumlah yang besar dari persediaan tambang dari pantai timur menuju California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from far reaches of the British Empire. Bersamaan dengan keberhasilan clipper ships-nya Amerika, Inggris memulai armada clipper ships mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday.
Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Kata profesornya tadi seperti itu, ya teman-teman. Mari kita cocokkan number Due on 40. Friday. Oke, number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Alright. In which course would this lecture most probably be given? Di mata kuliah apa kemungkinan kuliah tadi itu diberikan? Nah, tadi ada beberapa kayak tahun ya, teman-teman. Tahunnya adalah 19th century atau abad ke-19. Kemudian ada clipper ships, ngomongin tentang kapal ya. Amerika, British di masa lalu kayak gitu. Kita cek ABCD. Yang alpha, water sports, olahraga air. Tidak ada yang melakukan olahraga air ya, teman-teman. Tidak ada polo, tidak ada apa. Tadi ngomongin kapal. Kapal tidak bisa olahraga. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, fisika, sama sekali nggak ada hukum fisika atau teori fisika atau pembuat hukum fisika nggak ada, teman-teman. Bukan ngomongin fisika ya. Yang Charlie, American History, sejarah Amerika, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta, Psychology, psikologi. Kapal nggak punya psikologi ya, teman-teman, nggak punya psikis, berarti fix jawabannya yang Charlie, sejarah Amerika. Seperti itu. Kemudian untuk number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Alright, what is the most likely meaning of the expression to clip along? Apa sih makna yang paling mendekati dari ungkapan to clip along? Nah, to clip along tadi kalimatnya berbunyi, they were given the name clipper ships in reference to the fact that they clip along at such fast rate of speed. Kemudian di setelahnya atau sebelumnya itu ngomongin tentang kecepatan-kecepatannya tentang kapal itu. Kita langsung aja cek A, B, C, D yang ngomongin tentang kecepatan. Atau ada kata cepatnya. Yang alpha to cut, untuk memotong. Bukan ya. Kalau yang bravo, to move fast, untuk bergerak cepat. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Jadi to clip along tadi disebutkan ketika si pembicara atau profesornya tadi bilang mengenai kecepatannya kapal tersebut. Dan ABCD yang ngomongin tentang kecepatan hanya yang bravo. Berarti nomor 44 jawabannya bravo. Nah, dengan teknik itu juga bisa, teman-teman. Oke. Lanjut number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Okay, what were clipper ships first used for in the United States? Clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat untuk apa sih? Nah, tadi yang disebutkan fungsinya ada dua ya, teman-teman. Fungsi pertama itu adalah untuk mengangkut teh dari Cina menuju Amerika Serikat. Oke, fungsi kedua, nah ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship ini dialihfungsikan. Jadi bukan untuk mengangkut teh lagi, tapi mengangkut penambang emas sama persediaan tambang untuk pergi ke California tadi. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang kegunaan pertama kalinya. Berarti untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika tadi ya. Yang alpha to bring tea from China, untuk membawa teh dari Cina. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Oke, kalau yang bravo to transport gold to California, untuk mengangkut emas ke California. Nah, California tadi adalah tempat ditemukannya emas. Jadi bukan emasnya diangkut ke California, tapi emasnya ditemukannya memang sudah di California. Nah, yang diangkut ke California itu adalah penambang emas sama mining supplies atau persediaan tambangnya. Oke, berarti bravo sudah beda atau salah. Kalau yang Charlie to trade with the British, untuk melakukan perdagangan dengan British. Bukan ya, British tadi disebutkan di teks karena dia menirukan atau ikut-ikutan dengan Amerika, teman-teman, untuk menggunakan clipper ships tadi. Charlie bukan. Kalau yang Delta, to sell the American river system, untuk mengarungi sistem sungai Amerika. Bukan juga, karena tadi jelas-jelas clipper ships ini ocean going vessels atau kapal yang dipakai untuk mengarungi lautan, bukan sungai. Ya, berarti fix jawabannya yang alpha. Next, number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Okay, what does the professor remind the students about? Apa yang diingatkan sama profesor ke mahasiswa-mahasiswanya tadi? Nah, maksudnya ini merujuk ke kalimat terakhir yang dikatakan profesor tadi. Yang dia bilang, that's all for today's class.
Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kita cek ABCD. Yang Alfa, a reading assignment, tugas membaca. Bukan ya, bukan membaca tapi menulis, teman-teman. Kalau yang Bravo, a quiz on Friday. Sebuah kuis di hari Jumat, bukan kuis tapi PR ya. Kalau yang Charlie, a research paper for the end of the semester. Ujian penelitian atau tugas penelitian untuk akhir semester. Bukan juga, bukan penelitian akhir semester, tapi Jumat depan ya. Kalau Charlie bukan, kalau yang Delta, some written homework, PR tertulis. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Ya, teman-teman. Ya, that's right. Banyak sekali jebakan, teman-teman. Makanya ketika teman-teman memahami, itu lebih gampang daripada kita hanya mendengarkan 1-2 kata. Tapi memang untuk memahami itu teman-teman harus latih. Kenapa? Karena saya tahu, pasti teman-teman merasa kalau ngomong cepat banget orangnya. Nah, menurut saya itu pelan banget, teman-teman. Saya dulu juga mikirnya cepat banget karena belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa, trust me, apalagi teman-teman sering nonton film di dalam bahasa Inggris, kemudian nonton YouTube, tes TOEFL itu pelan banget, teman-teman. Kayak bahkan disambi main game, disambi buka Pinterest misalkan, itu masih teman-teman masih bisa memahami. Ya kalau udah terbiasa, makanya banyakin latihan bahas. Nanti kalau teman-teman ketika latihan di luar butuh apapun bisa japri saya. Oke, nanti saya akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Seperti itu, teman-teman. Ya, that's right. Nah, biasanya kalau misalkan kita mendengar kata ini atau kata ini ya, nah itu biasanya yang harus dicocokkan dengan konteks ya, teman-teman. Ini ngomongin tentang apa? Oh, berarti kata ini, kayak gitu. Jadi kadang bahasa Inggris yang kemarin saya bilang 2 kata yang tulisannya beda itu bacanya sama. Contohnya kemarin di sini sama mendengar. Here sama here yang tulisannya here, HERE sama hear itu bacanya sama, teman-teman, tapi artinya beda. Ya, nah untuk mengetahui itu kita harus lihat konteks. Oke, tapi jangan dipikir sulit, teman-teman. Takutnya ketika teman-teman memikir sulit atau merasa sulit itu nanti beneran sulit. Intinya teman-teman sukai dulu, hajar latihan, tantang diri teman-teman masing-masing biar terbiasa seperti itu. Nah, sebelum ke maksud saya ke ronde ketiga, mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kalau pas bahas, teman-teman dapat vocab baru ditulis ya, karena nanti itu kemungkinan akan keluar lagi. Kalau TOEFL itu bahasanya ya formal, teman akademik, itu aja. Jadi kemungkinan pas nanti si pembuat soal mau ngomong itu lagi, ya vocabnya sama lagi yang itu, yang teman-teman tulis itu. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke ronde terakhir ya. Dicoba dulu, teman-teman, jangan takut salah. Seperti biasa, nanti kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Seperti itu. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock.
Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Alright everyone, silahkan jawabannya dikirim di chat and then we will discuss them together. Silahkan. Oke, ada jawaban ACDC, ada BCDC, alright, ADAC, ACBC, BCDC. Oke, anyways, let's do it together. Oke, kita cek bersama dengan skripnya, kemudian nanti kita bahas soalnya bareng-bareng teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah a talk from a drama coach to a group of actors. Sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya atau peraganya. Nah, tadi dia bilang, I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance. And I want you to understand that this is quite a natural feeling. Aku mengerti bahwa beberapa dari kalian sedang merasa lebih dari sekedar gugup tentang atau mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa kondisi ini tuh sebenarnya wajar. You're going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. Kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang nanti malam. Dan normal ini tuh normal atau wajar untuk mengalami ketegangan-ketegangan.
I'd like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. Saya ingin membantu kalian untuk memahami yang kalian alami ini dan tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertunjukan kalian. Maksudnya mereka di sini yang dialami atau yang dirasakan sama aktornya tadi, teman-teman. Kemudian what you're experiencing is called stage fright. Yang kalian alami itu disebut demam panggung. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan banyak orang atau depan audiens. Kemudian stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. Demam panggung tidak hanya dialami oleh aktor sama aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh musisi, oleh atlet, oleh guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you're thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa agak tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, dan jika kalian merasa mengenai atau kalian berpikir mengenai seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, itulah di mana kalian mengalami demam panggung. To control stage fright, you can work to control both the physical reaction and the negative thoughts. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisiknya dan pikiran-pikiran negatif yang disebabkan oleh demam panggung tadi. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa berusaha mencoba teknik-teknik seperti tarik nafas yang dalam, regangkan otot, atau bahkan hanya tertawa saja untuk meregangkan atau meredakan tekanan-tekanan yang ada. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian masing-masing untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan, bukan pada apa yang orang-orang akan pikirkan nanti. Kemudian that's all I have to say for now. I'll see you back here again, at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 nanti karena pertunjukannya mulai jam 8. Just remember that if you begin to feel a little nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you're about to give. See you this evening. Ingat-ingat saja, jika kalian mulai merasakan ketegangan atau tegang, cobalah tarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, itu tadi kata si drama coach-nya atau pelatih dramanya ya, teman-teman. Kita jawab number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Alright, who would probably not experience stage fright in their work? Jadi, siapa yang kemungkinan tidak akan mengalami demam panggung di dalam pekerjaannya mereka? Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak mengalami demam panggung ya, teman-teman. Nah, tadi si pembicara bilang, demam panggung itu dialami siapapun yang tampil di depan banyak orang. Entah itu bukan cuma aktor sama aktris. Musisi juga disebutkan tadi, atlet juga disebutkan, guru pun juga disebutkan. Ya, berarti yang tidak mengalami itu yang bekerjanya tidak dilihat orang, teman-teman. Kita cek ABCD yang kerjanya nggak dilihat orang. Yang alpha, writers, penulis, nah ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Karena yang bravo, actors, itu tadi yang diajak ngomong sama si coach-nya. Si coach-nya tahu mereka lagi demam panggung, seperti atau takut seperti itu.
Kalau yang Charlie atlet tadi juga disebutkan. Jadi selain aktor sama aktris, atlet, musisi sama guru juga sama. Delta musisi. Nah, sama, dia juga ngalami ya, teman-teman dalam pekerjaannya pasti juga ngalami demam panggung juga. Oke, berarti yang tidak mengalami adalah yang alpha riders. Penulis itu nggak perlu, kalau mau nulis nggak perlu dilihat orang ya, di kamarnya sendiri sambil makan, sambil apa bisa nulis seperti itu. Berarti jawaban nomor 47 yang tidak mengalami demam panggung adalah penulis. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Alright. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, pertanyaannya agak panjang ya, teman-teman. Reaksi fisik apa yang seseorang dengan demam panggung biasanya miliki? Kalau diartikan seperti ini. Nah, yang ditanyakan reaksi fisik. Tadi si pelatihnya drama tadi bilang ada beberapa, kalau nggak salah ada 4. Yang pertama, ketika kamu merasa gugup. Yang kedua, lututmu gemeteran. Yang ketiga tadi, jika kalian merasa ada kupu-kupu di perut kalian. Dan yang terakhir itu jika kalian berpikir keras mengenai seberapa buruk pertunjukannya nanti. Kayak gitu ya. Kita cek ABCD salah satu dari yang disebutkan tadi. Yang alpha, he or she would see butterflies. Dia akan melihat kupu-kupu. Bukan melihat kupu-kupu ya, teman-teman. Nah, butterflies in stomach in butterflies. Sorry, kebalik. Butterflies in stomach itu adalah idiom, teman-teman, artinya gugup. Jadi I have butterflies in my stomach itu kayak nggak nyaman di perutnya. Jadi maksudnya gugup. Bukan artinya benar-benar melihat kupu-kupu ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, he or she would break a leg. Dia akan mematahkan satu kakinya. Terlalu ekstrim ya, teman-teman? Bukan. Kalau yang Charlie, he or she would have shaky knees. Dia akan mengalami atau memiliki kaki yang atau lutut yang gemeteran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, ya. Kalau yang Delta, he or she would stop breathing. Dia akan berhenti bernafas. Nah, itu bukan demam panggung ya, teman-teman. Itu namanya adalah tewas, seperti itu. Yang ditanyakan di sini adalah demam panggung, berarti jawabannya Charlie. Sorry, ada kucing berantem, teman-teman. Baik, kita lanjut ya, number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Okay, how can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Bagaimana seseorang itu bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, kalau yang ini caranya hanya satu tadi si pelatihnya bilang, to combat the negative thoughts, you should force yourself to pokoknya fokus pada apa yang perlu kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang akan pikirkan. Kata pelatihnya seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, by staring at the audience, dengan melototi penonton. Bukan ya teman-teman, malah nanti ketahuan kalau dia malah gugup. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, by breathing shallowly, dengan bernafas terengah-engah. Nah, ini kebalikannya dengan deep breathing tadi. Deep breathing itu tarik nafas yang dalam. Kalau ini malah nafas terengah-engah, jadi malah kelihatan ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, by thinking about possible negative outcomes, dengan memikirkan hasil-hasil negatif yang mungkin nanti terjadi. Malah memperburuk ya teman-teman, bukan itu. Kalau yang Delta, by focusing on what needs to be done, dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 50 ya teman-teman. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, when should the actors arrive at the theater? Sama ada yang bertanya juga, nomor 49 tadi, sorry, ketinggalan. Nggak apa, nanti kita bahas. Jadi kapan si para peraga atau aktornya itu harus tiba di teaternya itu? Nah, tadi si pelatihnya bilang, I'll see you back here at 6 o'clock. Saya akan menemui kalian lagi jam 6 di sini. Nah, berarti mereka harus ada di situ jam 6 ya, teman-teman. Karena pertunjukannya mulai jam 8. Oke, yang ditanyakan di sini, tibanya atau nyampainya di teater jam berapa? Berarti jam 6, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Kemudian number 49 tadi ada yang bertanya deep breath juga tadi juga ada sama kayak fokus. Nah, breathing shallowly sama breathing deeply itu beda ya, teman-teman. Shallow itu artinya sebenarnya adalah dangkal atau tidak dalam. Kalau deep kan dalam.
Jadi malah kebalikannya. Jadi kalau di audio tadi itu bilangnya deep breathing atau nafas yang dalam. Kalau yang di Bravo itu breathing shallowly, ini kebalikannya. Ini nafas terengah-engah. Bayangkan ketika kita di atas panggung, kemudian dilihatin banyak orang, kita gugup, malah kita nafas terengah-engah, malah kelihatan dilihatin orang, malah kelihatan kalau gugup seperti itu. Ya, jadi yang disarankan sama pelatihnya tadi untuk melawan pikiran-pikiran negatif adalah fokus pada apa yang perlu dilakukan. Yang mana di pilihan ini masuknya adalah yang delta. Seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih caranya mengerjakan listening Number part C ya, teman-teman. Soalnya juga kurang lebih seperti itu. Dan saya sarankan teman-teman nanti latihan banyak-banyak, nggak perlu dipaksakan. Pokoknya ketika teman-teman ada waktu luang, malah kalau ada teman lebih enak, teman-teman. Karena bisa jadi motivasi. Kalau sendiri tuh biasanya endurance atau apa ya, kita sebentar aja udah capek gitu. Tapi kalau ada teman, biasanya ada kayak ada yang diajak ngomong, ada yang didiskusi, itu lebih enak. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita tutup. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good day, guys. Okay, till next time.